Oke, selamat siang kelas 10 IPS ya. Khususnya buat yang sementara belajar di rumah ya. Hari ini kita akan mengadakan formatif yang kedua ya. Formatif yang kedua di mana kalian akan bersama-sama kelompok menganalisis sebuah kasus, kemudian kalian akan membuatnya dalam bentuk esai atau tulisan ya. Nah, apa yang akan kalian analisis yaitu dampak pandemi COVID-19 ini terhadap pasar ya. Jadi di sini sudah ada arahannya ya, yang akan kalian analisis ya bersama kelompok kalian. Nah, di sini kalian silakan baca dengan baik-baik ya. Terus analisislah permasalahan di atas dengan kelompok ya berdasarkan pertanyaan. Jadi di sini ada pertanyaan panduan yang akan kalian kerjakan hari ini ya. Nah, yang pertama, silakan ya bersama-sama dengan kelompoknya. Ini masih kelompok yang pertama ya yang membuat poster itu. Nah, kelompoknya masih sama. Nah, di dalam kelompok kalian silakan kalian cari dan kumpulkan fakta-fakta atau berita ya dari mana aja. Yang penting sumbernya terpercaya, begitu ya. Yang menunjukkan pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap pasar ya, baik itu tradisional, modern maupun pasar online, begitu ya. Nah, kemudian setelah kalian mencari dan mengumpulkan fakta-fakta tersebut, silakan dituangkan ya di dalam esai kalian atau tulisan kalian ya, dampak-dampak pandemi terhadap pasar ya. Jadi kalian cari dari sisi pasar tradisional apa dampaknya ya, dari pasar modern apa dampaknya, dari pasar online ya, e-commerce apa dampaknya ya. Kalau kalian menemukan dampak positif oke, kalau dampak negatif juga oke, silakan ya. Jadi ada tiga kalian tuliskan di dalam esai kalian ya. Dampak terhadap pasar tradisional, modern dan online, begitu ya. Silakan kalian lihat dari sisi permintaannya bagaimana, apakah permintaan di pasar itu turun, apakah penawarannya turun atau permintaannya naik, harga-harganya gimana, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Silakan dianalisis ya, seperti itu berdasarkan yang sudah kita pelajari. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga ya. Nah, di dalam pasar tersebut ya, pilih salah satu produk ya. Setelah kalian tadi jelaskan dampak-dampaknya, kemudian pilih salah satu produk yang ada dalam pasar dan jelaskan bagaimana permintaan dan penawaran produk tersebut selama pandemi ya. Nah, kemarin kan kalian sudah dibagi kelompok ya. Nanti saya lampirkan lagi nama-nama kelompoknya berdasarkan pasarnya masing-masing ya. Ada yang dapat pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, monopoli, monopolistik, monopsoni, oligopsoni dan lain-lain sebagainya ya. Nah, kalian juga kemarin sudah bikin posternya. Nah, untuk yang nomor 3 ini ya, silakan kalian pilih salah satu produk berdasarkan pasar di kelompok kalian ya. Silakan pilih produk berdasarkan pasar yang ada di kelompok kalian. Misalnya, kelompok kalian mengambil pasar persaingan sempurna. Nah, silakan cari salah satu produk yang dijual di dalam pasar persaingan sempurna ya. Misalnya, saya ambil contoh misalnya pasar persaingan sempurna, contohnya misalnya beras ya. Nah, kemudian kalian lihat bagaimana permintaan dan penawaran beras selama pandemi. Nah, kalian jelaskan, kalian cari tahu ya, bagaimana ketersediaan beras ya dari sisi penawaran berarti ya. Ada nggak penambahan beras ya di Indonesia atau ya atau adakah pengurangan? Nah, terus gimana permintaannya? Apakah selama pandemi permintaan terhadap beras turun ya? Atau permintaan terhadap beras justru naik selama pandemi. Ya, kalian cari fakta-faktanya begitu ya, dijelaskan. Ya, oke. Nanti untuk esainya silakan kalian buat dalam bentuk paragraf. Jadi dijelaskan saja secara paragraf ya, disambung dari nomor dampak-dampaknya, terus lanjut kalian jelaskan di pasar kalian masing-masing mengenai salah satu produk itu ya. Nah, untuk ketentuan esainya itu minimal 1 lembar ya, minimal 1 lembar dan maksimal 2 lembar. Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi minimal 1 lembar, nggak boleh kurang dari 1 lembar, tetapi maksimalnya 2 lembar. Ya, untuk esainya. Seperti itu ya. Nah, esai ini nanti kalian akan presentasikan di eh, depan kelas sebagai UAS kalian. Oke? Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan hari ini ya. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya, tolong koordinasi dengan baik ya, karena ini mengenai UAS kalian juga ya. Jangan sampai
karena ulah kalian, teman kalian tidak naik kelas, seperti itu ya. Oke, semangat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.